Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 417, Bak Wanita di Sumur. Bak wanita di sumur ku mencari hal yang takkan memuaskan. Lalu ku dengar suara Yesus, mari minum air kehidupan. Ya Tuhanku, isi cawanku, betapa dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Berjuta manusia mendambakan kesenangan dunia yang fana. Harta surga tak terbandingkan, ku temukan dalam Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, isi cawanku, betapa dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Semua yang dunia berikan padamu sia-sialah adanya. Tuhan datang selamatkan kamu bila engkau sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, isi cawanku, betapa dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. I keep thinking about that 25-year-old Indian woman, all of 5 feet tall, who gave birth to me at Kaiser Hospital in Oakland, California. On that day, she probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. I do so committed to the values she taught me, to the word that teaches me to walk by faith and not by sight. Dalam kancah pemilihan presiden di Amerika Serikat yang panas dan sengit, nama Kamala Harris, seorang wanita cerdas keturunan Jamaika dan India, muncul ke permukaan dan mencuri perhatian. Kamala adalah seorang senator yang dipercaya oleh Partai Demokrat sebagai calon wakil presiden, dan dia merupakan wanita keturunan Asia pertama yang dipercaya untuk jabatan yang setinggi itu. Dalam video yang baru saja kita saksikan, atas segala pencapaiannya, Kamala memberi penghargaan yang sangat tinggi kepada ibunya. Ibunya adalah seseorang yang telah membesarkannya secara mandiri sejak dia berusia 5 tahun, tetapi juga seorang yang telah mengajarkan dia untuk berjalan dengan iman. Kita belum tahu bagaimana kelanjutan dari pencalonan Kamala. Bahkan lawan politiknya pun mempermasalahkan keabsahan dari Kamala sebagai warga negara Amerika. Namun berulang kali Kamala menekankan apa yang diajarkan oleh ibunya. Berjalan
dengan iman. Hal ini mengingatkan kita akan seorang wanita di Alkitab yang mempunyai iman lebih besar dari Kamala, yaitu Ruth. Kita tahu ceritanya di mana Ruth setelah kehilangan suaminya dan di dalam persimpangan hidupnya, gantinya dia kembali ke Moab yang subur. Dia memilih untuk mengikuti ibu mertuanya Naomi ke tanah yang gersang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang benar, Allah yang patut dia sembah, Allah yang maha besar dan maha mulia. Seperti kita lihat di gambar, dua serigala jantan sedang bertengkar dan seperti berusaha untuk mengambil kesempatan untuk membunuh satu sama lain. Tetapi ada serigala betina yang tampaknya seperti takut dan seperti dilindungi oleh sang jantan. Padahal sebetulnya serigala betina tersebut berusaha melindungi leher dari serigala jantan tersebut agar tidak diserang oleh lawannya. Sepintas mungkin kita melihat bahwa Ruth adalah seorang wanita yang lemah dan perlu dilindungi. Namun Ruth adalah wanita yang cerdas, wanita yang kuat, dan justru Ruth-lah yang melindungi akan janji Tuhan. Dan melalui Ruth-lah garis keturunan seorang Mesias, seorang juru selamat lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kata-kata Ruth kepada Naomi yang mengatakan, "Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi," merupakan kata-kata yang fenomenal dan menunjukkan iman dan kesetiaannya. Pada sahabat ini yang merupakan sahabat BWA, kiranya kata-kata yang sama dapat menjadi renungan dan dapat menjadi bekal bagi para wanita di Makarios. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kiranya kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dengan iman, kita dapat berkata dengan suara lantang, "Tuhan, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi." Atas nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, kami mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios. Adalah doa dan harapan kami agar kiranya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perbaktian yang kudus. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Halo, selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini, Aunty Leonie akan membawakan cerita. Cerita kita berjudul Di Manakah Yang 9. Nah, sebelum kita mulai, Aunty mau tanya dulu ya. Anak-anak pernah nggak kena cacar air? Atau kena flu Singapura? Ada yang pernah nggak? Kalau cacar air itu seluruh tubuh kita ada bentol-bentol yang di dalamnya itu isinya air. Nah, kalau flu Singapura, mulut kita ini dipenuhi sariawan. Terus di telapak tangan dan telapak kaki kita juga ada bentol-bentol merah. Semuanya rasanya nggak enak, gatal-gatal, nggak enak. Dan
kita nggak boleh keluar dari rumah. Kenapa? Karena kalau kita keluar rumah, nanti teman-teman kita ini ikut tertular karena penyakit ini menular. Nah, sama seperti cerita yang akan Anti bawakan. Ceritanya tentang penyakit yang menular. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua sampai dengan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu ayat kita pada Sabat hari ini. Yuk, sekarang kita sama-sama mendengarkan ceritanya ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang 10 orang yang terkena penyakit menular. Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Mereka melewati perbatasan antara Galilea dan Samaria. Sesaat setelah mereka memasuki sebuah desa, ada 10 orang yang memanggil, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami." Yesus melihat sekitarnya. Ia melihat orang-orang yang terkena penyakit kusta membangun sebuah tenda di luar desa, dan pakaian mereka pun compang-camping. Yesus juga melihat orang-orang tersebut memakai perban di kepala, tangan, dan kaki mereka. Seketika juga Yesus menyadari bahwa orang-orang itu terkena penyakit kusta. Yesus sedih sekali melihat orang-orang yang berpenyakit kusta itu. Dia tahu bahwa mereka sangat ingin bisa sehat kembali. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia, Musa sudah memberikan peraturan untuk orang-orang yang terkena penyakit kusta. Pada saat luka kusta pertama mereka keluar, mereka harus menunjukkannya kepada pendeta. Pendeta akan melihat luka itu dengan sangat dekat sekali dan menyuruh orang itu pergi keluar dari desa. Setelah waktu yang ditentukan, orang-orang yang berpenyakit kusta ini akan kembali lagi ke pendeta. Jika bekas luka itu tidak sembuh, maka pendeta akan menyatakan bahwa orang-orang itu najis karena mereka terkena penyakit kusta. Orang-orang yang terkena kusta harus tinggal di luar desa dan mereka tidak diizinkan untuk kembali lagi ke keluarga mereka sampai luka mereka benar-benar sudah sembuh. Kesembuhan itulah yang mereka harapkan, tapi mereka tidak sembuh juga. 9 dari orang kusta itu adalah Yahudi, dan satunya adalah orang Samaria. Mereka sudah mendengar tentang Yesus. Mereka mengulurkan tangannya dan memohon kepada Yesus untuk membantu mereka. Dan Yesus berkata, "Pergi dan tunjukkanlah kepada pendeta." Beberapa saat mereka merasa sedih dan kecewa kepada Yesus. Tetapi mereka berpikir dan kemudian mereka mengerti apa maksud Yesus. Mereka mengerti mengapa Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke pendeta. Orang-orang kusta ini tahu kalau mereka harus menunjukkan diri mereka kepada pendeta. Jika pendeta sudah mengatakan bahwa mereka sudah sembuh, maka semua orang harus menerima kembali mereka ke dalam desa, dan mereka pun dapat berkumpul kembali bersama keluarga mereka. "Ayo, apa yang kita tunggu lagi?" Mereka sangat antusias sekali untuk pergi ke pendeta. Saat mereka berlari, perasaan bahagia itu mengalir ke tangan dan kaki mereka, dan semua bekas luka itu hilang. Mereka benar-benar disembuhkan. Ketika orang Samaria ini ingin cepat-cepat pergi ke pendeta seperti teman-temannya yang lain, tetapi dia terhenti. Dia berputar dan berlari kembali ke Yesus. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, orang Samaria ini berlutut di kaki Yesus. "Terima kasih Tuhan," dia berbisik. "Terima kasih," dia mengucap dengan keras. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus." Mata Yesus pun berkaca-kaca, karena hanya sedikit orang yang berterima kasih dan bersyukur karena sudah ia bantu. Ia melihat ke-9 orang Yahudi itu yang sedang terburu-buru dalam perjalanan mereka. "Bukankah ada 10 orang yang sudah disucikan?" Yesus bertanya dengan sedih. "Di mana ke-9 orang itu? Apakah hanya 1 orang Samaria ini saja yang kembali dan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan?" Yesus kembali ke orang Samaria ini dan berkata, "Bangkit dan pergilah,
Karena imanmu yang besar, engkau sudah disembuhkan. Kegembiraan mengisi penuh hatinya. Dengan rasa bersyukur, ia pun menyembah Tuhan. Oke, kita sudah selesai mendengarkan ceritanya. Pesan dari cerita yang kita tadi sudah dengar yaitu kita bersyukur kepada Tuhan di saat kita berterima kasih kepadanya. Jadi ingat ya anak-anak, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di saat apapun itu. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang susah, ataupun saat kita sedang bahagia. Kita harus bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Baik, sekarang kita akan menutup cerita anak-anak ini dengan doa bersama ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mulai doanya. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita yang begitu indah. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu berterima kasih dan bersyukur kepadamu di setiap keadaan kami. Walaupun kami susah maupun senang, kami selalu berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang indah ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu ini. Kita akan melanjutkan ibadah kami yang lainnya. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat Sabat.
Selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita semua, khususnya Jemaat Makarios dan mungkin juga para tamu-tamu yang akan mengikuti acara pada Sabat hari ini. Baiklah, diskusi sekolah Sabat kita judulnya Melayani Seperti Yesus. Ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Kita baca bersama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebelum kita akan membahas diskusi sekolah Sabat, marilah kita terlebih dahulu mengundang Roh Kudus dengan kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat-Mu yang suci ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mempelajari akan firman-Mu lewat diskusi sekolah Sabat. Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan hikmat dari sorga boleh Engkau limpahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, Dia begitu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemanapun Yesus pergi, Dia selalu berbaur dengan orang-orang yang Dia layani. Yesus juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita tahu bersama ada banyak sekali mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan yang Yesus lakukan sewaktu Yesus ada di dunia ini. Yesus memenuhi setiap kebutuhan baik fisik, mental, dan emosional. Dan itu semua Yesus lakukan dengan tulus, sehingga mereka yang dilayani merasakan ketulusan hati dari Yesus itu, dan kemudian perlahan-lahan yang tadinya hati mereka tertutup, sekarang mulai terbuka, dan mereka mulai menerima kebenaran rohani yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sering terlibat dengan banyak orang. Suatu ketika ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Mereka mengkritik Yesus. Mereka tidak senang karena Yesus bergaul dengan orang-orang yang menurut mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dalam Lukas 15 ayat 2, di situ dikatakan bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan mengajak mereka makan bersama-sama dengan mereka. Ahli Taurat meyakini bahwa mereka harus sebisa mungkin menghindari ataupun mereka harus menarik diri agar tidak terkontaminasi dengan dosa. Namun Yesus datang dan Yesus mematahkan semua ajaran-ajaran itu. Yesus datang, Dia melayani semua orang, Dia tidak memandang bulu, Dia bergaul dengan siapa saja. Yesus tidak mau menarik diri, Yesus selalu mau berbaur. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus juga menjelaskan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, secara otomatis kita harus menjadi terang dan garam dunia. Dalam pelajaran 8 ini juga menyebutkan bahwa Yesus selalu menunjukkan sikap ramah. Dia selalu menunjukkan penghargaan kepada setiap orang yang datang kepadanya ataupun yang Dia temui sehari-harinya. Yesus tidak pernah memandang rendah orang ataupun Dia tidak pernah sombong menunjukkan bahwa dirinya berkuasa, tidak. Yesus selalu menghargai setiap orang yang datang kepadanya dan Dia layani dengan penuh kelemah lembutan dan keramah tamahan. Bukan hanya itu, pelayanan yang Yesus lakukan, Dia juga berusaha memunculkan hal-hal positif dari diri setiap orang yang Dia temui. Dia tidak pernah melihat sisi negatif. Dan Yesus juga selalu mencari hal-hal yang baik dalam diri seseorang. Maukah kita menjadi sama seperti Yesus yang selalu melihat sisi baik dari setiap orang? Bukan hanya itu, Yesus juga rindu untuk menyembuhkan manusia. Namun bukan hanya sekedar penyembuhan secara jasmani, melainkan lebih daripada itu, penyembuhan secara rohani.
Baiklah, pada sahabat ini kita sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan kita akan dijawab oleh Ci Aris. Kepada Ci Aris kami persilakan. Shalom, selamat sahabat. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya, yaitu bagaimanakah kita dapat menciptakan peluang-peluang rohani bagi para pencari kebenaran melalui pelayanan-pelayanan kita dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Tentunya kita harus dengan rendah hati, kita minta dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, terang, dan garam dimanapun kita berada. Secara manusia, kita tidak tahu kebutuhan tiap-tiap orang yang kita jumpai di luar sana, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita bukan peramal. Tapi Tuhan sanggup untuk menuntun dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan kita. Kadang kita berpikir, saya bukan orang hebat, saya bukan orang kaya yang bisa sanggup untuk memberikan materi kepada seseorang. Tapi Tuhan bisa pakai kita dengan telinga kita, dengan tangan kita, dengan apapun yang kita punya untuk bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan sanggupkan dan mampukan kita kalau kita sungguh-sungguh meminta. Pasti Tuhan akan sanggupkan kita untuk melayani dengan segala yang kita punya. Jangan pernah ragu untuk menyatakan iman kita kepada orang lain yang berbeda dengan iman kita. Tentu saja kita harus bisa menyampaikannya dengan segala kerendahan hati dan tidak menghakimi orang yang sedang kita layani. Dan semua hal itu kita teladani dari pelayanan Kristus yang penuh kasih dan penuh kerendahan hati yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ci Aris untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ibu Soraya Agustina. Silakan Ibu Soraya. Selamat sahabat bagi kita semua. Ketika Yesus berada di dunia ini, Yesus sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Yesus menunjukkan simpatinya kepada orang-orang sakit. Yesus adalah pelayan yang berbelas kasihan. Dengan tulus memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional orang-orang di sekitarnya. Yang menjadikan hati orang-orang tersebut menjadi terbuka terhadap kebenaran rohani yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang kusta, mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, memberi makan yang lapar, dan merawat yang membutuhkan. Sehingga hati mereka tersentuh dan kehidupan mereka diubahkan. Dalam hal ini, Yesus menyembuhkan secara fisik dan kerohanian. Adalah sulit menyembuhkan kerohanian seseorang jika orang tersebut dalam kondisi sakit fisik. Jadi, pelayanan Yesus selama di dunia ini menggunakan 3 metode, yaitu melalui pengajaran, khotbah, dan penyembuhan. Bagaimana dengan pelayanan kita saat ini? Hendaklah kita mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa melihat status sosial. Hendaklah kita mau mendengar dan memberikan solusi akan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengakui bahwa sejak pandemi COVID-19 mendera dunia, yang mengakibatkan banyak orang yang terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan mempengaruhi perekonomian keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis tidak berjalan sesuai dengan harapan, yang mengakibatkan sangat banyak orang yang berkesusahan, kelaparan secara jasmani dan rohani, sakit secara fisik, mental, emosional, dan stres yang berkepanjangan. Pertanyaannya bagi kita semua, adakah kita memberikan hati? Adakah kita membuka telinga untuk membantu orang-orang yang berkesusahan dengan tulus? Saya percaya umat-umat Tuhan Jemaat Makarios sudah memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Namun,
Melalui kesempatan yang indah ini, saya berharap semoga melalui pelajaran sepanjang triwulan ini, kita akan menjalin persahabatan dengan lebih tulus ikhlas dan memiliki sensitivitas yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan mau membantu meringankan beban kehidupan mereka. Dan biarlah melalui pelayanan kita, nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Soraya atas jawabannya. Baik, sebagai kesimpulan untuk diskusi Sekolah Sahabat kita pada Sabat hari ini, yaitu kebutuhan utama manusia adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita menciptakan hubungan yang erat dengan Pencipta kita. Karena kita tahu bahwa tujuan utama kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sebagaimana Tuhan telah memberikan teladan ketika Dia berada di dunia untuk melayani sesama kita, itu pula yang harus kita lakukan. Mari kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus, sehingga kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang rindu dan membutuhkan kasih Kristus. Marilah kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati. So you got your heart broken too, and you hurt so bad you don't know what to do. And you think that you're the only one who's ever felt this way. More than words can say, and more than we could see. His death was not from pain he felt while hanging on that tree. No, he died of a broken heart for you and me. It seems you've come to the end, and you're standing all alone without a friend, and you're just so sure that no one's ever heard this bad before. Was one who heard this bad and even more, and he died of a broken heart. It broke for you and me. He loved us more than words can say, and more than we could see. His death was not from pain he felt while hanging on that tree. No, he died of a broken heart. Oh, he died of a broken heart. Oh, he died because he loves you and me. His death was not from pain he felt
Selamat sahabat Makarios, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Tips kesehatan kita pada pagi hari ini adalah tentang daun pandan wangi atau daun pandan. Mungkin daun pandan ini tidak asing bagi kita, terutama ibu-ibu, karena sering digunakan di dalam masakan atau makanan dan minuman untuk meningkatkan cita rasa dan aroma. Daun pandan ini ternyata digunakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga banyak negara-negara lain di Asia Tenggara, Asia Selatan, bahkan Eropa dan Amerika pun banyak menggunakan daun pandan untuk meningkatkan cita rasa dan aroma dari makanan dan minuman. Bahkan industri kosmetik pun menggunakan daun pandan untuk membuat parfum. Tetapi saudara-saudara, fungsi dari daun pandan ini tidak hanya sekedar untuk meningkatkan cita rasa dan aroma saja. Ternyata banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari daun pandan. Pada pagi hari ini kita akan membahasnya, manfaat-manfaat lain dari daun pandan. Sebelumnya kita akan melihat tentang daun pandan ini. Daun pandan ini nama latinnya adalah Pandanus amarylifolius. Dia termasuk ke dalam famili Pandanaceae. Dan daun pandan ini berbentuk seperti pita, tipis, memanjang dengan warna hijau pekat dan wanginya yang khas, yaitu perpaduan antara almond dan vanila. Dan nama lain atau pandan ini di daerah-daerah lain di Indonesia ada memiliki nama lain lagi yang bisa disebut pandan rampe, pandan jauh, bonak, pudaka, pondanga, haumani. Jadi apabila kita berkunjung ke daerah lain dan kita mendengar kata-kata seperti itu adalah nama lain atau nama populer dari pandan. Adapun kandungan dari daun pandan ini adalah pandan mengandung zat alkaloid, polifenol, flavonoid, tanin, saponin, glikosida, dan zat warna alami. Apabila kita melihat begitu banyak kandungan dari daun pandan ini, sudah tentu manfaatnya juga banyak. Untuk itu kita akan melihat manfaatnya yang pertama. Manfaatnya yang pertama adalah untuk terapi kanker. Sebuah penelitian menyatakan bahwa ekstrak dari daun pandan ini memiliki efek untuk antimitotik, sitotoksik, apoptosis, dan antiproliferatif. Dan ini berguna untuk menekan pertumbuhan dari sel kanker. Dan itu sebabnya banyak sekali pengobatan tradisional banyak menggunakan daun pandan untuk kanker ini. Lalu manfaatnya yang berikut adalah untuk mengontrol kadar gula darah. Penelitian juga menyatakan bahwa ekstrak daun pandan bisa menurunkan gula darah postprandial dan juga bisa merangsang diproduksinya insulin dan memiliki anti-hiperglikemi. Lalu bagaimana menggunakannya untuk mengatasi gula darah dari daun pandan ini? Daun pandan bisa digunakan sebagai pengganti pemanis atau pengganti gula. Manfaat yang ketiga adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Apabila kita sudah merasa mulai sakit-sakit kepala atau pada waktu kita dicek ternyata tekanan darah kita tinggi, mungkin kita jangan cepat-cepat ambil obat untuk menurunkannya, tetapi cobalah minum teh daun pandan 2 kali sehari. Dan manfaat yang berikutnya adalah menambah nafsu makan. Nafsu makan ini sangat penting sekali di dalam kesehatan kita. Apabila kita kehilangan nafsu makan dalam waktu yang cukup lama, akan memungkinkan untuk mengurangi asupan kita. Dan untuk anak-anak bisa membuat menjadi kurang gizi. Jadi harus diatasi. Bagaimana caranya adalah kita minum rebusan dari daun pandan ini 2 kali sehari. Apabila kita lakukan secara teratur dan tepat, diharapkan nafsu makan kita akan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah menetralisir racun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak sekali terhubung dengan polutan-polutan atau racun-racun di sekitar kita. Mungkin polusi di jalanan, bahkan di rumah kita sendiri, bahkan di dapur kita. Itu sangat banyak sekali polusi-polusi yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk menetralisirnya adalah minumlah teh daun pandan 2 kali sehari. Diharapkan racun-racun itu dapat ternetralisir. Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi nyeri dan radang. Dengan caranya adalah minum rebusan daun pandan ini, maka
dan diminum dalam keadaan hangat-hangat, maka rasa-rasa sakit seperti sakit kepala atau artritis atau sakit dada, bahkan kram perut pun akan bisa hilang. Kemudian rematik dan pegal linu. Bagaimana cara mengatasi rematik dan pegal linu? Adalah seduh daun pandan ini ke dalam setengah cangkir minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Kemudian kita dinginkan, sesudah dingin kita coba gosokkan di tempat-tempat yang linu atau tempat-tempat yang sakit. Itu untuk mengatasi rematik dan pegal linu. Yang berikutnya adalah untuk mengatasi rambut rontok dan ketombe. Kita hidup di negara tropis di mana negara kita lembab, memungkinkan banyak sekali rambut kita berketombe dan rontok. Lalu bagaimana cara mengatasinya adalah ambil 7 lembar daun pandan, kemudian tumbuk sehalus-halusnya, setelah itu beri air sedikit, kemudian kita gunakan di kepala kita, di kulit kepala kita dipijit-pijit, dan tunggu sampai 30 menit. Setelah itu kita bilas dengan air. Apabila kita menggunakannya secara teratur, niscaya ketombe akan hilang dan rambut kita pun akan menjadi subur kembali. Lalu dikatakan juga bisa menghitamkan rambut. Bagaimana caranya untuk menghitamkan rambut? Adalah ambil 7 lembar daun pandan, kemudian direbus dengan 1 liter air, kemudian diembun-embunkan semalaman. Hasil embunan ini kemudian dicampur dengan perasan daun mengkudu matang, kemudian digunakan sebagai shampoo. Nah, ini bisa dicoba ibu-ibu, rambut kita bisa menjadi hitam kembali. Kemudian yang berikut adalah menguatkan syaraf. Bagaimana caranya untuk menguatkan syaraf? Rebus 3 lembar daun pandan di dalam 3 gelas air. Direbus sampai airnya menjadi setengahnya, jadi 1,5 gelas. Kemudian dinginkan dan kita bisa minum pagi dan sore. Itu adalah untuk menenangkan, untuk menguatkan saraf. Yang berikutnya adalah untuk menenangkan dan mengatasi stres. Dikatakan bahwa kandungan dari pandan ini ada yang bisa menenangkan, bersifat menenangkan. Untuk itu, minum rebusan dari daun pandan ini sangat efektif untuk menenangkan stres. Dan yang berikutnya adalah untuk mengatasi insomnia. Bagi mereka yang punya masalah dengan tidur malam, boleh memakai daun pandan ini. Caranya adalah seduh daun pandan ke dalam air panas, kemudian beri 1 sendok teh madu, dan minumlah selagi hangat menjelang tidur. Diharapkan tidur kita menjadi nyenyak. Kemudian meredakan demam. Demam biasanya ditandai dengan suhu badan kita yang agak tinggi, kita mulai menggigil dan sebagainya. Jangan cepat-cepat ambil obat penurun panas atau obat anti demam, tetapi cobalah rebusan dari daun pandan ini. Kita ambil 5 lembar daun pandan, kemudian direbus di dalam 3 gelas air, lalu sisakan sampai setengah dari 3 gelas tadi, ya, 1,5 itu. Kemudian kita minum rebusan air ini dan diharapkan demam akan cepat berlalu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan stamina. Bagaimana untuk meningkatkan stamina? Ambil 5 lembar daun pandan, kemudian direbus, kemudian tambahkan lemon. Direbus dalam 3 gelas air dan kembali sampai airnya setengahnya dari 3 gelas tadi, yaitu 1,5 gelas, tambahkan lemon. Dan ini berguna juga untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, untuk mengembalikan tenaganya yang sudah terkuras pada waktu melahirkan. Yang berikutnya adalah anti diare. Dikatakan juga bahwa pandan ini merupakan antimikroba. Itu sebabnya apabila kita diare, bisa kita meminumnya pagi dan sore. Kemudian mengatasi kulit terbakar. Bagaimana untuk mengatasi kulit terbakar? Caranya adalah celupkan daun pandan ini ke dalam air, kemudian kita gunakan air itu untuk mandi. Dia akan bersifat untuk mendinginkan. Dan manfaat 2 terakhir dari daun pandan yang adalah untuk mengusir serangga. Itu sebabnya kita kadang-kadang gunakan daun pandan, menyimpan daun pandan ini di mobil atau di ruangan-ruangan yang selain untuk menimbulkan harum yang khas, tetapi juga ternyata bisa mengusir serangga. Karena mengapa? Serangga tidak suka bau dari daun pandan ini. Itu sebabnya banyak sekali sopir-sopir di Singapura atau Malaysia menyimpan daun pandan di mobil mereka. Kemudian yang terakhir adalah
untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti tikar, keranjang, bahkan pakaian. Banyak sekali tenunan-tenunan dari daun pandan, sangat indah sekali. Nah, itu adalah 18 faedah dari 18 manfaat dari daun pandan. Sekarang saya akan memberikan cara membuat teh pandan. Ada 2 macam teh yang bisa kita buat. Yang pertama adalah ambil 10 gram daun pandan dan 3 gelas air. Kemudian direbus sampai airnya tersisa setengahnya, yaitu 1,5 gelas. Kita bisa minum pagi dan sore. Lalu yang kedua adalah ambil 3 gelas air, 3 lembar daun, 4-5 potong jahe, 3 kapulaga dan madu. Caranya bagaimana? Rebus semuanya kecuali madu. Direbus selama 8-10 menit, kemudian didinginkan atau tuang ke dalam gelas. Setelah itu kita tambahkan madu secukupnya. Kita minum bisa pagi atau sore atau kapan saja kita memerlukan. Itu adalah teh daun pandan yang cukup enak sekali. Saudara-saudara, kalau kita melihat manfaat daun pandan yang begitu banyak, mungkin alangkah baiknya apabila kita memiliki tanaman daun pandan sendiri di halaman kita. Jadi kita tidak usah repot-repot mencarinya ke pasar atau supermarket. Menanam daun pandan itu tidak sulit, walaupun sebetulnya tanaman pandan adalah tanaman untuk dataran tinggi, tetapi bukan berarti bahwa dia juga bisa tumbuh di Jakarta. Bagaimana caranya? Apabila kita mau menanam, kita siapkan lahannya. Dia tidak memerlukan lahan banyak, bisa di pot juga. Jadi siapkan tanahnya, mungkin digemburkan atau mungkin diberi pupuk. Kemudian ambillah tunas daun pandan yang sudah berakar. Setelah itu tanamkan dan ditanam dalam keadaan tegak lurus. Setelah itu agak dipadatkan tanahnya supaya akar bertumbuh kuat. Setelah itu siram, dan seminggu pertama setelah penanaman diharapkan tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi bisa kita simpan pot kita atau tanaman itu di balik pohon yang lain atau di balik tembok, karena daun pandan ini dia memerlukan kelembapan yang tinggi. Itu sebabnya juga jangan lupa untuk menyiramnya. Tetapi bukan berarti bahwa kita menyiramnya terlalu banyak, karena akar akan busuk kalau terlalu banyak air. Jadi apabila kondisinya tepat, maka daun pandan akan tumbuh dengan subur. Dan ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan kapan saja daun pandan. Saudara-saudara, itulah tips kesehatan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita.
segera datang hujan berkat pada kami ya Tuhan. Datanglah sekarang juga, sabdamu menyegarkan, berkat yang limpah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Shalom, selamat Sabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali pada Sabat ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk belajar kembali dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa Sabat ini adalah Sabat yang penuh sukacita dan Sabat penuh berkat. Pada Sabat ini, pelajaran kita, saya beri judul Virus Istri Lot. Ada pepatah yang mengatakan, yang dikatakan oleh Mark Twain, yang mengatakan bahwa behind every successful man, there is a woman. Jadi di balik dari seorang pria yang berhasil, di belakangnya selalu ada seorang wanita. Saya tahu bahwa Sabat ini yang melayani semuanya adalah wanita. Tetapi di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Lukas 17 ayat 32, ada satu peringatan yang Yesus sampaikan kepada kita. Yesus mengucapkan satu kalimat yang sangat pendek, hanya terdiri dari 4 kata, yaitu ingatlah akan istri Lot. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya istri Lot dengan kita yang hidup di zaman ini? Istri Lot itu kan hidup di zaman dahulu kala. Bagaimana mungkin kita punya sesuatu yang terhubung dengan istri, dengan apa yang dilakukan oleh istri Lot. Tapi sebelumnya kita lanjutkan ini, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk bersama dengan kami. Dan terutama Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mendengarkan firman ini. Kuasai hati kami dan bekerjalah di hati kami. Dan Tuhan, taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Lukas 17 ayat 28-30, di sana dikatakan demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Dan perhatikan kalimat yang terakhir ini, dikatakan bahwa demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Itu di dalam Lukas 17 ayat 28-30. Di ayat ke-31, ini adalah ayat-ayat sebelum Yesus menyampaikan peringatan, ingatlah akan istri Lot. Ayat 31 dikatakan, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Karena demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jadi, di dalam peringatan ini, Yesus sedang berusaha memberikan kita satu amaran bahwa ketika Anak Manusia datang, kita tidak punya waktu yang cukup lagi untuk bisa kembali. Kemudian di ayat 32, Yesus mengatakan bahwa ingatlah akan istri Lot. Saudara, peringatan tentang ingatlah akan istri Lot, ini tidak lagi berbicara tentang kejadian Lot di zaman dahulu. Tetapi ini adalah sebuah amaran yang diberikan untuk kita yang hidup di zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain yang saya bisa sampaikan adalah, saudara, bahaya yang paling mematikan umat Tuhan di akhir zaman ini bukan virus COVID-19, tetapi virus istri Lot. Apa itu virus istri Lot? Alkitab memberikan satu peringatan yang menakutkan, yaitu tentang virus istri Lot yang perlahan-lahan melepaskan kebenaran
tanpa kita sadari, sama seperti istri Lot. Saudara, kita hidup di zaman modern di mana orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan inilah yang dikatakan Yesus di dalam amarannya di dalam Matius 24 ayat 12. Ayat ini mengatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, inilah yang kita lihat saat ini. Orang tua tidak peduli terhadap anaknya, anak tidak peduli lagi terhadap orang tua, suami dan istri pun tidak saling mempedulikan. Ada virus, salah satu dari bagian dari virus istri Lot adalah ketika kasih menjadi dingin. Dan saudara, inilah yang dihadapi atau dialami oleh istri Lot. Awalnya kasihnya mendingin. Dan setelah kasihnya mendingin, dia tidak lagi mau menurut. Dan karena dia tidak mau menurut, akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, yang paling berbahaya dari penderita virus istri Lot ini adalah kita tidak bisa melihat gejala-gejalanya dari luar. Orang-orang yang menderita virus istri Lot ini, mereka tetap mengakui bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi ateis. Mereka bahkan tetap pergi ke gereja, hadir mungkin di kebaktian-kebaktian online di dalam masa virus seperti ini. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah mereka telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula terhadap kebenaran. Saya mengenal ada banyak sekali orang yang awalnya ketika menerima kebenaran, mereka sangat berapi-api, semangat mereka berkobar-kobar. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, maka kasih mereka menjadi dingin. Walaupun mereka tetap pergi ke gereja. Pertanyaannya saudara adalah, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sehingga kerohanian kita yang tadinya berapi-api itu bisa mengendur? Bagaimana mungkin iman yang tadinya begitu berapi-api kemudian bisa melemah? Dan bagaimana mungkin kita membiarkan iblis untuk mencuri kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan? Satu kepastian, bahwa hal ini tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi di dalam sesaat. Nah, kepengalaman kita sebagai orang Kristen, ketika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, kasih kita yang mula-mula, maka itu terjadi secara bertahap. Yang pertama, kita akan pelan-pelan menurunkan standar kerohanian kita. Mungkin yang tadinya setiap hari kita mengadakan ibadah pagi dan petang, kemudian karena kesibukan kita meninggalkan hal itu. Yang kedua, lama-lama kita mulai mengkompromikan iman kita. Tidak apa-apalah, mungkin besok kan hari Sabat, hari Jumat malam kita masih bisa melakukan yang menjadi urusan kita. Kita lama-lama mulai berkompromi terhadap iman kita. Dan akhirnya kita kehilangan kasih kita terhadap kebenaran. Dan iblis memastikan bahwa kasih yang mula-mula akan hilang sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kecuali formalitas yang mati dan hampa. Itulah sebabnya dikatakan ada banyak sekali orang yang terhilang di dalam gereja. Badannya masih di gereja, tetapi hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Saudara, satu fakta yang ingin saya beritahukan kepada kita semua, bahwa tidak ada hati yang mendua di sorga. Tidak ada penyerahan diri yang setengah-setengah. Orang-orang yang masuk di dalam kerajaan sorga ada di sana karena mereka menginginkan sorga lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Virus istri Lot merupakan satu contoh atau lambang terhadap orang-orang yang mendua hatinya. Orang-orang yang mengasihi materi lebih daripada mengasihi Tuhan. Lukas 14 ayat 33, Yesus mengatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu apakah saya harus melepaskan semua harta saya? Bukan seperti itu saudara. Tetapi saudara, kita harus belajar untuk melepaskan hati kita melekat pada harta kita. Jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi murid Yesus.
Ingatkah saudara terhadap perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus? Di dalam Matius 13 ayat 44, Yesus bercerita tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam. Ada seseorang yang datang ke sebuah tanah dan di situ dia menggali dan dia menemukan adanya harta karun. Dia kubur kemudian kembali lagi dan kemudian dia jual semua hartanya, dia jual rumahnya dan dia beli ladang itu karena dia tahu di dalam tanah itu ada harta yang terpendam. Saudara, kerajaan sorga adalah harta yang terpendam. Injil, kabar baik ini adalah harta yang terpendam. Apakah kita rela untuk menjual dan melepaskan segala yang kita miliki untuk memperoleh harta karun yang terpendam itu? Nah, kita kembali kepada istri Lot. Kita sebut dia Nyonya Lot. Nah, yang menarik, walaupun ceritanya begitu dramatis, walaupun Yesus menyebutkan dia di dalam perjanjian baru di Lukas 17 ini, tetapi namanya, siapa namanya tidak pernah disebutkan. Dan walaupun demikian dia adalah satu-satunya istri orang yang disebutkan oleh Yesus. Yang kita tahu adalah istri Lot ini atau Nyonya Lot ini berasal dari salah satu keluarga yang terkaya di bagian timur. Yang pasti dia sangat menyukai kemewahan. Istri Lot atau Nyonya Lot menikah dengan Lot, keponakan dari Abraham. Siapa Abraham ini? Bapa orang yang percaya. Jadi pada waktu di kampung halaman mereka saja, istri Lot bersama-sama dengan Lot beribadah bersama-sama dengan keluarga dari Abraham. Jadi istri Lot bukanlah orang kafir. Istri Lot adalah orang yang beragama, yang beribadah bersama-sama dengan Abraham, bapa orang yang percaya. Dan ceritanya setelah itu kita tahu bahwa mereka keluar dari kampung halamannya. Mereka pergi dari tanah Ur, pergi ke tempat yang bahkan mereka tidak tahu. Mereka berdua adalah orang yang kaya. Dan waktu mereka keluar, kita tahu juga ceritanya bahwa kemudian gembala-gembala mereka berkelahi. Kenapa? Karena tidak cukup tempat untuk domba-domba mereka, gembala-gembala mereka, kalau mereka berjalan berdua. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Abraham mengatakan kepada Lot, Lot, kelihatannya kita harus berpisah nih. Kamu deh pilih duluan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu yang pilih. Dan kemudian yang terjadi adalah Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Waktu saya masih anak-anak, saya sering berpikir bahwa ketika Lot katanya memandangkan, mengalihkan pandangannya ke seluruh dataran itu, saya berpikir bahwa Lot itu memilih karena dia memilih daerah yang subur, yang banyak mungkin pohon-pohonnya dan lain-lain. Sedangkan Abraham ini kebagian daerah yang kurang subur. Tetapi rupanya tidak seperti itu. Ketika Lot mengarahkan pandangannya melihat daerah itu, apa yang membuat Lot memilih daerah seluruh lembah Yordan? Adalah karena dia melihat kota Sodom. Dia melihat bahwa di sebelah sana itu adalah satu kota yang sangat cantik. Itulah yang dia pilih. Sedangkan Abraham memilih baginya tanah Kanaan di dataran-dataran tinggi, di bagian pegunungan dan bukit-bukit. Namun di dalam Kejadian 13 ayat 12, di situ dikatakan bahwa ketika Abraham memilih untuk menetap di dataran tinggi, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perhatikan di sini saudara, Lot awalnya tidak tinggal di dalam Sodom. Dia hanya tinggal dekat dengan Sodom. Mungkin daerah pinggiran dari kota Sodom pada waktu itu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Lot memilih kota. Saudara, bagi saya melihat bahwa Lot ini adalah gambaran dari kita orang Advent yang punya niat baik. Kita tahu kebenaran, kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan.
dan kita punya niat baik. Waktu Lot memilih untuk tinggal di dekat Sodom, dia tahu, dia bukannya tidak tahu, dia tahu kejahatan Sodom. Dan Lot tidak berencana membawa keluarganya tinggal di dalam kota Sodom. Makanya dia tinggal hanya di pinggiran kota saja untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ekonomis. Mungkin dia lihat, wah kalau saya berdagang di kota, saya jual ternak saya di kota, saya akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Dia hanya pertimbangannya dia adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Dan dia sudah berpikir bahwa ketika dia memilih tinggal dekat kota Sodom, maka dia tahu, karena dia tahu kejahatan kota Sodom, maka dia berencana untuk melindungi keluarganya secara rohani. Kalau boleh, dia berpikir, saya akan melarang anak-anak saya bergaul dengan orang Sodom. Tapi saudara, niat baik saja tidaklah cukup. Perhatikan di sini, belajar dari Lot, kita tahu bahwa niat baik saja tidaklah cukup. Saudara, perhatikan, ada tahapan yang menarik mengenai tempat tinggal dari Lot. Awalnya dia dan Abraham tinggal di luar kota. Kita katakanlah di desa. Setelah dia berpisah dari Abraham, dia memilih tinggal di kota-kota di pinggiran Sodom. Pinggiran lah. Mungkin kalau Jakarta di pinggirannya itu ada Tangerang, ada Bekasi, kota kecil. Tetapi, saudara ingat, pada waktu dua malaikat datang ke dalam kota Sodom, Lot sudah tinggal di dalam kota Sodom. Mengapa? Kita bisa bayangkan, mungkin jadi sekolah yang terbaik ada di dalam kota Sodom. Wah, anak saya perlu sekolah, jadi kita pindah deh supaya nggak deket, supaya nggak macet. Mungkin universitas yang terbaik atau mungkin mall, shopping mall yang terbaik ada di dalam kota Sodom. Mereka kemudian berpikir kalau kita tinggal jauh di pinggiran kota, mungkin kita akan macet untuk datang ke mall. Mungkin kita akan macet untuk bisa pergi untuk menikmati kesenangan yang ada di dalam kota Sodom. Dan akhirnya mereka sekeluarga pindah masuk ke dalam kota Sodom. Dan saudara, ingatlah bahwa kota Sodom adalah kota yang tercantik di lembah Sungai Yordan. Nah, awalnya ketika Lot pindah ke dalam kota Sodom, dengan standar kerohanian yang begitu tinggi, dia adalah ponakan Abraham ya. Saya percaya Lot tidak nyaman tinggal di kota Sodom. Kenapa? Di daerah pegunungan, di sana tidak ada bunyi sirene. Di kota Sodom, kalau kita ilustrasikan kota Sodom itu di dalam kota-kota modern saat ini, mungkin setiap hari ada bunyi sirene. Tingkat kejahatannya tinggi, standar moralnya rendah, dan dia bisa melihat bahwa orang-orang penduduk kota Sodom ini ketika mereka bercakap-cakap, mereka bercanda-bercanda, semua kata-katanya bukanlah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Mereka menggunakan kata-kata yang jorok. Ya, itu yang dilihat oleh Lot. Dia sebetulnya tidak nyaman. Saudara, ada satu peringatan yang diberikan oleh Ellen White di dalam bukunya Patriarchs and Prophets. Peringatan ini katanya gini, orang yang mengamankan kekayaan dan kehormatan dunia untuk anak-anaknya dengan mengorbankan kepentingan kehidupan yang kekal, pada akhirnya akan menemukan bahwa semua keuntungan-keuntungan itu merupakan kerugian yang besar. Dan lebih tepatnya lagi, ini diulang seperti Lot. Banyak orang tua yang melihat anak-anaknya hancur dan bahkan sulit untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Saudara, Abraham ketika berpisah dari Lot, kita baca di dalam Alkitab, dia pergi ke bukit-bukit dan mendirikan mezbah bagi Allah, menyembah Tuhan, berdoa bersama seisi rumahnya. Tetapi ketika Lot pindah ke daerah perkotaan, Lot tidak lagi mendirikan altar atau mezbah kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara dan saya, saat ini ketika kita tinggal di dalam kota, apakah masih ada mezbah keluarga di dalam rumah kita masing-masing? Apakah mezbah pagi dan petang, ibadah keluarga, di mana kita mengumpulkan suami, istri, orang tua, anak-anak kita, masih saudara dirikan di dalam kota yang jahat seperti kota Jakarta ini? Kalau tidak,
Bagaimana mungkin keluarga kita bisa selamat ketika Yesus datang yang kedua kali? Saudara, sudah saatnya saat ini kita mendirikan mezbah keluarga pagi dan petang. Dan seperti bisa ditebak saudara, Lot melepaskan, perlahan-lahan dia melepaskan standar imannya. Dan secara tidak sadar dia mulai kehilangan keluarganya. Istrinya menjadi sosialita di kota Sodom. 2 anak perempuannya sudah menikah dengan pria Sodom. Dan kemudian ketika kota Sodom ini dibinasakan, mereka juga mati di dalam kota Sodom. 2 anak perempuannya yang lain sudah hampir menikah dengan pria dari kota Sodom, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kemudian untungnya mereka masih pergi keluar mengikuti Lot. Dan yang lebih parah lagi, Lot hampir saja kehilangan nyawanya sendiri. Ada satu kata untuk menyimpulkan apa yang menjadi keputusan Lot ini, yaitu kompromi. Lot kehilangan keluarganya karena satu kata ini, yaitu kompromi. Saudara, istri Lot, nyonya Lot, tidak hanya pindah ke dalam Sodom, tetapi tanpa dia sadari, kemewahan, kesenangan, hiburan, harta, dan pergaulan kota Sodom membuat Sodom pindah ke dalam hatinya. Saudaraku, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi kepada istri dari keponakan Abraham? Ingat kembali, Abraham adalah bapa segala orang yang percaya. Bagaimana mungkin keluarga keponakannya ini sampai sejauh itu menyimpang dari Tuhan? Mungkin kita bertanya, apakah karena tidak ada yang mendoakan keluarga Lot? Tidak, saudara. Alkitab mencatat bahwa Abraham berdoa untuk keluarga Lot, bahkan siang dan malam. Apakah mungkin tidak ada peringatan yang diberikan kepada mereka? Tidak juga. Kenapa? Bahkan pada hari ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom, Tuhan mengirimkan 2 malaikat untuk menyampaikan peringatan kepada mereka. Atau mungkin karena mereka tidak percaya kepada panggilan Tuhan untuk keluar dari kota Sodom. Tidak, saudara. Walaupun anak-anak Lot mengolok-ngolok panggilan untuk keluar, tetapi istri Lot tidak tercatat mengolok panggilan itu. Dia tidak mengolok peringatan malaikat itu. Bahkan dia sudah ikut berjalan keluar dari kota Sodom, walaupun dia mungkin tidak bergegas berjalan keluar dari kota Sodom. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan virus istri Lot? Apa yang menyebabkan istri Lot kemudian menjadi tiang garam? Saudara, ada satu gejala dari virus istri Lot ini. Ciri-cirinya adalah ketika kita menjadi lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Maksudnya adalah, mungkin jadi kita masih percaya pada Tuhan. Mungkin jadi saya masih percaya terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kasih saya lebih besar kepada dunia ini daripada kepada Tuhan. Istri Lot percaya kepada Tuhan. Istri Lot tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa selamat. Dia juga ingin diselamatkan. Tetapi saudaraku, dia berlambat-lambat. Dia menunda walaupun dia tahu dengan jelas maut ada di depan matanya. Dia tidak mau sungguh-sungguh, dia tidak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia tidak mau bergegas, dia tidak mau meninggalkan kehidupannya yang mewah, rumahnya, mobilnya, dan segala sesuatu yang dia miliki. Dan walaupun dia tahu itu semua akan dimusnahkan, hatinya terikat dengan hartanya. Saudaraku, virus istri Lot di zaman ini adalah sebuah lambang tentang banyaknya orang Kristen, orang Advent yang berlambat-lambat. Sampai akhirnya penarikan dunia mengalahkan kehendak dan kerinduan kita untuk bisa masuk surga. Ada banyak orang yang berlambat-lambat sampai akhirnya tahun keemasan mereka berlalu. Dari masa muda sampai akhirnya sudah tua, mereka terus menunda untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menunda untuk menurut sampai umur mereka berlalu. Ada banyak orang yang menunda sampai anak-anak dari kecil, kemudian sudah bertumbuh remaja dan dewasa, dan akhirnya
menikah dan memiliki keluarga mereka sendiri. Dan akhirnya mereka menyaksikan anak-anak mereka, cucu mereka terhilang di dalam dunia. Ada banyak orang yang berlambat-lambat sampai dunia akhirnya mengikat mereka begitu kuat. Dan suara Tuhan tidak lagi terdengar oleh mereka. Peringatan malaikat kepada istri Lot. Cuma satu aja. Malaikat katakan, janganlah menoleh ke belakang. Apa yang salah sih? Kenapa sih nggak boleh? Mengapa istri Lot ini dihukum begitu beratnya? Karena dia melakukan satu dosa yang kelihatannya kecil. Dia nggak makan babi, dia nggak melanggar hari Sabat, dia hanya menoleh ke belakang. Saudara, berdosa, istri Lot ini berdosa karena tidak menurut. Sering kita mengatakan bahwa, oh itu kan dosa kecil, nggak apa-apalah kalau dosa kecil. Tapi saudara, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Bagi Tuhan, dosa adalah sama. Dosa adalah ketika kita melanggar perintah Tuhan. Saudara ingat kisah dari Nadab dan Abihu? Itu juga dosa kecil. Mereka hanya mempersembahkan api yang asing. Mereka tidak lagi tidak lagi mungkin melanggar kesucian atau mungkin mereka kemudian bekerja di hari Sabat. Bukan seperti itu. Hanya satu dosa kecil. Ingat cerita tentang Usa yang karena dia niat baik mau menolong supaya tabut perjanjian nggak jatuh karena ada lembu yang terpelecok itu. Dia niatnya baik mau menolong supaya tabutnya nggak jatuh. Tapi dia tahu persis bahwa dia tidak punya wewenang untuk menjamah tabut Tuhan yang kudus itu. Dan dia tidak menurut sehingga dia mati. Saudara, tidak ada dosa kecil. Jangan pernah terbujuk oleh setan dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa melakukan dosa yang kecil. Ada banyak orang Kristen. Oke, lebih baik saya katakan, ada banyak orang Advent zaman ini. Rajin berbakti di gereja, rajin berdoa, rajin menyanyi lagu pujian, mengaku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan pergi bersaksi. Tetapi melanggar hukum Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kita melanggar hukum Allah yang kita kasihi itu? Saudaraku, di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, penurutan lebih baik daripada persembahan. Menurut lebih baik daripada semua ibadah kita. Tidak ada gunanya kita beribadah kalau kita tidak mau menurut perintah-perintah Tuhan. Nah, virus istri Lot adalah juga virus terhadap atau lambang terhadap orang-orang yang mendua hatinya. Ada dua bisikan. Bisikan setan adalah suara Sodom. Panggilan terhadap kemewahan, popularitas, dan kesenangan. Dan di pihak yang lain ada suara Tuhan. Panggilan terhadap hidup lebih suci, hidup lebih merdeka dari dosa, hidup untuk memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Setiap hari kita dihadapkan oleh dua pilihan ini. Dan itu pun yang dihadapi oleh istri Lot. Sayangnya dia lebih memilih mendengarkan suara Sodom. Virus istri Lot di zaman ini sekali lagi adalah tentang ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita mendua hati. Mulut kita mengatakan kita percaya pada Tuhan, tetapi kita terus melanggar firman Allah. Kita hidup suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita menunda, kita berlambat-lambat untuk mengikuti perintahnya. Virus istri Lot adalah tentang ketika kita mencintai dunia. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga mencintai dunia. Itulah istri Lot di zaman ini. Virus istri Lot ini adalah tentang agama yang dangkal. Kita mengaku Advent, tapi kita tidak punya waktu berdoa dengan keluarga. Kita bilang kita orang Advent. Kita yang paling umat sisa yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kita lebih menghabiskan lebih banyak waktu untuk lihat gadget, lihat HP, lihat iPad, lihat TV, lebih sering daripada kita baca Alkitab. Kita mengaku Advent,
Tetapi mulut kita lebih banyak pakai untuk bergosip daripada bersaksi. Saudara, intinya adalah virus istri Lot yang masuk ke dalam umat Tuhan zaman ini adalah tentang agama yang dangkal, yang tidak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menurut sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya, Tuhan memberikan ultimatum yang terakhir. Setiap dosa saudara ada batasnya. Tuhan memang panjang sabar. Tetapi ketika pelanggaran kita sudah kelewatan, selalu ada batasnya. Batas akhir untuk hidup mendua hati. Satu kepada Tuhan, satu kepada dunia. Maka dua malaikat itu datang menyampaikan satu ultimatum yang terakhir. Keluar dari Sodom dan selamat. Atau tinggal di Sodom dan binasa. Mungkin saudara familiar dengan panggilan ini. Karena di dalam pekabaran 3 malaikat, tepatnya dalam pekabaran malaikat kedua, dikatakan bahwa kita harus keluar dari Babel. Sudahkah kita keluar dari semua kecemaran dunia ini? Dan waktu kita makin singkat. Saudara, tahun yang lalu, tepatnya mungkin tanggal yang sama di tahun yang lalu, kita tidak pernah membayangkan akan terjadi apa yang kita sedang alami pada saat ini. Kita bahkan tidak pernah dengar kata COVID-19. Tetapi kita tidak pernah bayangkan bahwa seluruh dunia terdampak oleh pandemi virus yang mengglobal seperti ini. Virus ini memberikan satu amaran kepada kita betapa dekatnya dan betapa singkatnya waktu kita untuk mulai memilih. Tuhan saat ini memberikan kita satu ultimatum yang terakhir. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Kita tidak mungkin hidup di dua-dua sisi itu. Di dalam kutipan, dalam Patriarchs and Prophets, halaman 162 dikatakan bahwa kita harus berhati-hati. Jangan menganggap remeh peringatan Tuhan yang masih berkemurahan untuk keselamatan kita. Saudara, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Oleh karena itu, setiap kali ketika peringatan Tuhan diberikan kepada kita, ambillah kesempatan itu untuk bertobat dan berubah. Saudara, istri Lot adalah seorang wanita. Wanita di dalam Alkitab merupakan lambang dari gereja. Istri Lot adalah sebuah lambang dari gereja yang mendua hati. Satu kaki mau mengikut Tuhan, sedangkan satu kaki masih ada di dalam dunia. Dan ini pun di dalam Wahyu 3 dilambangkan oleh jemaat Laodikia yang dikatakan bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Dan lebih khusus lagi saudara, ingat tadi kita baca Lukas 17 ayat 30, kalimat terakhirnya dikatakan demikianlah halnya. Artinya sama seperti di zaman Lot, itu pun akan terjadi pada zaman kita saat ini. Saudara, ada satu hal yang kita harus pilih saat ini. Kita harus pilih dengan tegas, ikut Tuhan atau ikut dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 adalah panggilan buat kita semua. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan cabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikut dia sepenuhnya 100%. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Jangan setengah-setengah. Setan sangat pintar untuk memasukkan virus istri Lot setengah-setengah. Setengah percaya Tuhan dan setengah mencintai dunia. Saudara, hanya menoleh ke belakang dosa kecil tadi itu. Tapi ingat saudara, ini adalah satu ilustrasi yang dramatis tentang upaya yang sering kita lakukan mencampurkan kebenaran dengan dosa. Ketika kita tahu apa yang benar, tetapi kita berusaha mengkompromikan dan menetralisir kebenaran itu untuk kenyamanan kita. Saudara, hati-hati sekali ketika kita mencampurkan kebenaran dengan dosa. Istri Lot tahu bahwa tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi perbuatannya menoleh ke belakang secara jelas-jelas adalah perbuatan yang tidak menurut. Walaupun kecil, tetapi menuntun kepada kebinasaan yang kekal. Saudara, kutuk atas Sodom dan Gomora mengikuti Lot. Lot yang sudah membiarkan keluarganya berkompromi dengan dunia ini.
Saudara tahu ketika dia berhasil keluar dari kota Sodom, singkat cerita, anak perempuannya tidur dengan dia. Membuat dia mabuk dan kemudian mereka tidur dengan Lot. Dan dua anak perempuannya inilah yang memperanakkan dua bangsa, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Siapa bangsa Moab dan bangsa Amon ini? Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, dua bangsa ini adalah musuh bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Keturunan dari Abraham. Bayangkan, keponakan Abraham sendiri yang keluar bersama-sama dengan Abraham dari kampung halaman mereka, akhirnya menjadi bangsa yang secara terus-menerus berperang melawan umat Tuhan. Terakhir saudara, apakah ada dosa yang lebih besar daripada Sodom dan Gomora? Ellen White di dalam Patriarchs and Prophets atau Sejarah Para Nabi mengatakan, dan lebih besar dosa orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan dan menuruti hukum-hukumnya, namun menyangkal Kristus dalam karakter mereka dan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa itu? Saudara, saya mengaku. Saya yang mengaku percaya pada Tuhan. Saya yang mengaku saya Advent, saya yang mengaku menurut hukum-hukum Tuhan. Tetapi saya masih tahu bahwa di dalam karakter saya, dalam hidup saya sebenarnya masih menyangkal Kristus. Saudara, sudah waktunya saat ini. Kita tidak perlu menunggu COVID-19 ini berakhir. Sudah waktunya kita memutuskan ikut Tuhan atau ikut dunia. Cerita terakhir, ada seorang pelari ketika dia akan menyelesaikan perlombaan, pertandingan, lari maratonnya. Dia berusaha mencapai garis finish dan sebentar lagi, tidak jauh dari tempatnya waktu itu, dia akan mencapai garis finish. Tetapi pada saat itu dia menyadari rupanya ada batu kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tetapi dia berpikir kalau dia meluangkan waktu, kalau saja dia berhenti dan berusaha untuk mengeluarkan batu itu, maka dia pasti akan kalah. Padahal saat itu dia adalah pelari tercepat. Dan dia memutuskan dia akan tetap lari saja sampai garis finish dengan batu yang ada di dalam sepatunya. Batu kecil yang ada di dalam sepatunya. Dan saudara bisa tebak, dia kalah. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan batu kecil yang ada di dalam sepatunya itu. Yang membuat kakinya jadi sakit. Yang membuat langkah-langkahnya tidak lagi bisa cepat. Yang membuat dia sulit dan berat untuk bisa mencapai garis finish. Pertanyaan saya buat saudara sekalian. Apakah batu kecil yang ada di dalam hidup kita? Apakah batu kecil yang menghalangi langkah kita, langkah keluarga kita untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Amaran dari Yesus, Lukas 17 ayat 32. Yesus hanya mengingatkan, ingatlah akan istri Lot. Saudara, sudah saatnya kita sungguh-sungguh bertobat. Sudah saatnya kita betul-betul sungguh-sungguh mengambil satu keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menurut kepada Tuhan, mempersiapkan bukan hanya diri kita, tetapi seluruh keluarga kita untuk kedatangan Yesus yang tidak akan lama lagi. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang ingin ada satu anggota keluarga kita yang tertinggal ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan saudara, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Buatlah satu pilihan, buatlah satu keputusan. Saya akan ikut Yesus 100%. Saya akan memilih dia dalam setiap saat dalam hidup saya. Itulah harapan dan doa saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk ingat kepada istri Lot. Tolong kami saudara, tolong kami agar kami bisa betul-betul menurut hanya kepada Tuhan. Tolong kami untuk tidak memiliki hati yang terbagi, tidak memiliki hati yang mendua. Agar kami bisa sungguh-sungguh mengikut Yesus dan setia sampai Yesus yang datang yang kedua kali. Pada saat ini,
Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk setiap anggota jemaat Makarios, untuk setiap majelis, untuk setiap anak-anak, bahkan gembala jemaat. Tuhan, tolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan untuk bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.